untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk keluarga kita, sahabat kita, guru-guru kita, dan sebutkan tadi, semoga dengan bacaan dan kiriman Fatihah kita pada rahmat dan ampunan atas segala dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan tentunya untuk kita semua dan keluarga kita, dengan suratul rizki kita, Allah lancarkan usaha kita. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiramil fa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin jamaah sekalian, untuk petugas Jumat yang bertindak sebagai muadzin, Saudara Ustadz Sayyid Utub dan Bilal Al-Ustadz Haji Asmawi SPDI, untuk khatib sekaligus imam insyaallah akan disampaikan oleh Al-Karam Al-Muhtaram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Abdul Latif Putaha LC. Hadirin jamaah sekalian, selanjutnya ada undangan Februari, waktu pukul 7.30 Ba'da Isya sampai dengan selesai, tempat Masjid Jami Medan Satria, Jalan Harapan Indah Boulevard, Medan Satria, Kota Harapan Indah. Yang kedua, undangan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, undangan zikir dan malam nisfu Sa'ban 1445 Hijriah kepada kaum muslimin wal muslimat, masyarakat Kampung Bogor, untuk sama-sama menghadiri acara zikir malam nisfu Sa'ban 1445 Hijriah yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad besok, ya, tanggal 24 Februari 2024, waktu setelah sholat maghrib berjamaah. Adapun tempatnya di Masjid Jami Al-Mujahidin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa natubu ilaihi min kulli dhanbin wa nastaghfiruh. Fa huwa wahdahu ghafarul dzunub wa sattarul 'uyub wa 'allamul ghuyub. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu biyadihi maqalidus samawati wal ardh yu'izzu man yasha' wa yuzillu man yasha' biyadihi al-khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu imamul muttaqin as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hadiyahu ila yaumil. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu jalla dzikruhu fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami'ul Mujahidin rahimakumullah. Malam nisfu Sya'ban insyaallah akan jatuh pada tanggal 14 di bulan Sya'ban tahun ini 1445 Hijriah. Ini berdasarkan kalender Islam yang bertepatan dengan tanggal 24 Februari 2024 pada hari Sabtu besok insyaallah. Malam
tersebut, saudara-saudara, malam yang sangat istimewa, yang di dalamnya terkandung berbagai kebaikan yang bisa dilakukan oleh umat Islam. Berdasarkan keterangan di dalam kitab Qutul Qulub, nutrisi bagi hati kita semua, dari Al-Imam Abu Thalib Al-Makki. Di sana beliau mengatakan bahwa para sahabat dahulu mereka memberikan perhatian penuh. Para sahabat dahulu mereka memberikan perhatian lebih saat memasuki malam nisfu Sya'ban. Dengan apa mereka para sahabat memberikan perhatian khusus tersebut, saudara-saudara? Mereka memberikan perhatian mereka terhadap malam tersebut dengan mengisi berbagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kebajikan apapun yang mereka mampu. Kalau kita biasanya tidak bisa Sya'ban membaca surah Yasin 3 kali. Ikhwatal iman rahimahullah, mengapa mereka melakukan demikian? Karena di dalam malam tersebut mereka betul-betul tahu bahwa malam itu mengandung berbagai keistimewaan dibanding malam-malam lainnya, saudara. Oleh karenanya izinkan khotib pada kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan tema sederhana saja. Mari kita gali keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Ikhwatal iman rahimahullah, pertama-tama kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillah karena pada hari ini Allah masih memberikan kita semua berupa kesehatan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani, sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat yang insya Allah nanti akan kita laksanakan. Saudara-saudara hadirin berbahagia, hakikat syukur kita ini merupakan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu dalam yang kita lakukan. Tentu semua karunia yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga, maka pada hari ini kita masih mau melaksanakan apa yang Allah perintah, yaitu mendirikan sholat Jumat di masjid yang kita cintai. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum min adzabin syadid. Ikhwatal iman rahimakumullah, khatib pada siang hari ini, dan ini sudah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang khatib. Secara pribadi khatib mengajak kepada para hadirin semuanya untuk senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan iman dan takwa lah hidup kita nanti kelak akan bahagia baik dunia maupun akhirat. Ikhwatal iman rahimakumullah, di dalam sebuah tafsir yang bernama kitab Hasyiah As-Sawi ala Syarh
syarhi tafsir Al-Jalalain. Di sana disebutkan, ya bunayya, wahai anakku, inna dunya bahrun amiyah. Sesungguhnya dunia ini adalah bagaikan lautan yang amat dalam. Wa qad gharaqa fihi nasun katsir. Telah banyak manusia yang tenggelam di lautan yang begitu amat dalam, saudara-saudara. Faj'al safinataka fiha taqwallah. Oleh karenanya, jadikanlah kendaraanmu, kapalmu di dalam mengarungi lautan yang begitu dalam. Berarti dunia ini, saudara-saudara, jadikanlah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai pegang kita ketika kita mengarungi lautan ini. Wa hashwaha al-imana biha. Selanjutnya, selain kita berbekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua muatannya adalah iman. Wa syira'aha at-tawakkul 'ala Allah. Sementara layarnya adalah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allaka tarju. Demikian disebutkan di dalam Hasyiah As-Sawi oleh Al-Imam As-Sawi. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua akan selamat di dalam mengarungi lautan neraka. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dalam berbagai literasi keislaman, tentu kita akan mudah, apalagi di zaman era digital sekarang, kita akan mudah mendapati berbagai penjelasan para ulama salafus saleh mengenai hal-hal yang terkait dengan kemuliaan dan keistimewaan bulan Sya'ban, yang pada saat ini, hari ini kita sudah masuk tanggal 13 bulan Sya'ban. Kita sudah memasuki bulan yang ke-8 dalam bulan-bulan Islam. Salah satu di antara hal yang sangat istimewa yang dapat kita gali di dalam malam nisfu Sya'ban, pertama, saudara-saudara, bahwa Nabi menjelaskan malam nisfu Sya'ban itu adalah dengan Lailatul Baroah. Nama lain malam nisfu Sya'ban yaitu Lailatul Baroah. Lailah artinya malam, saudara-saudara. Al-Baroah artinya pembebasan. Berarti malam Lailatul Baroah yang insya Allah malam Ahad besok akan datang, malam pembebasan, malam pensucian. Mengapa demikian, saudara-saudara? Pada malam tersebut terkandung berbagai kebaikan-kebaikan yang luar biasa, terkandung kemudahan-kemudahan, termasuk di dalamnya kemudahan rezeki yang senantiasa kita cari, saudara-saudara. Dan bahkan di malam tersebut, di malam Lailatul Baroah, terkandung ampunan berbagai dosa yang pernah dilakukan oleh seluruh manusia. Ikhwatal iman rahimakumullah, para sahabat dahulu mereka berlomba-lomba untuk berdoa, untuk meminta terutama ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena malam itu adalah malam kesucian, malam nisfu Sya'ban,
malam pertengahan bulan Sya'ban, bulan ke-8 dalam tahun Hijriah, saudara-saudara. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya pada orang-orang yang memohon ampunan padanya. Sebagai penguat hal ini, saudara-saudara, khatib kutipkan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam Sunan. Nabi bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban," bila telah datang malam pertengahan bulan Sya'ban, kata Nabi, "Faqumu lailah," maka hidupkanlah malam nisfu Sya'ban tersebut, tentu dengan melaksanakan qiyamul lail atau melaksanakan salat mutlak, atau dengan melaksanakan salatul hajat di malam tersebut minimal 2 rakaat salat. Wasumu yaumah, berpuasalah kalian pada hari tersebut, berarti pada hari Ahadnya dipersilakan berpuasa. Terutama bagi mereka yang mempunyai qada hutang puasanya di tahun sebelumnya, dipersilahkan dari awal Sya'ban atau bulan-bulan sebelumnya, atau besok, atau hari ini, atau hari Ahad dan seterusnya, diperbolehkan untuk berpuasa qada. Namun selain puasa qada, sebelum tanggal atau setelah pertengahan Sya'ban diharamkan, kecuali apabila seseorang sudah melaksanakan puasa sunnah sebelum tanggal 15 sehari atau 2 hari, dipersilahkan untuk puasa lagi setelah melewati tanggal 15 Sya'ban. Demikian dijelaskan di dalam kitab fikih dalam Majmu' Syafi'i. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila as-sama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di dalamnya ketika terbenam matahari sampai ke langit dunia. Lalu Allah berfirman, "Fahal min mustaghfirin," wa fi riwayat, "ala min mustaghfirin." Adakah orang hamba yang mau minta ampun kepada Allah? Fa'aghfirlah, pasti aku akan ampun. Alamin mustarziqin, adakah hamba yang mau minta rizki? Fa'arzuqah, pasti aku akan berikan rizki kepada. Alamin mubtala, adakah orang yang tertimpa musibah pada malam itu? Fa'u'afi, pasti aku akan sehatkan, aku akan berikan syafaat orang semua. Ala kada ikhwatal iman rahimahullah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, malam nisfu Sya'ban itu ulama mengatakan Lailatul Ghufran. Malam nisfu Sya'ban itu di antara nama-namanya Lailatul Ghufran, artinya malam yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saudara-saudara, seyogianya pada malam tersebut orang-orang yang merasa dirinya penuh dengan dosa, orang-orang yang merasa penuh dengan noda, kesalahan, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari berbagai keburukan, berbagai tindakan yang tidak baik, maka bertobatlah pada malam itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabarani, Nabi bersabda, "Yattali'ullahu ila khalqih lailatul nisfi min Sya'ban." Pada malam nisfu Sya'ban akan melihat makhluknya seluruh jagat raya ini, seluruh dunia. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam nisfu Sya'ban Allah akan melihat seluruh makhluknya.
illa al-musyahid, kecuali orang-orang yang memang punya masalah. Artinya orang tersebut orang yang saling bermusuhan di antara sesama, itulah yang tidak akan mendapatkan permohonan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yang terakhir, hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang ketiga, malam nisfu Sya'ban disebut juga oleh para ulama dengan Lailatul Ijabah. Artinya malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang penuh dengan segala penerimaan. Apa saja diterima, segala permohonan hamba. Itulah yang disebut dengan Lailatul Ijabah. Ikhwatal iman rahimahullah, ini sudah tidak menjadi rahasia lagi bagi kita bahwa malam nisfu Sya'ban itu termasuk dalam malam yang penuh dengan kunculan, malam yang penuh dengan tetesan-tetesan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba. Selain kita mendapatkan ampunan seseorang yang pada malam itu menghidupkannya, tentu mereka akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan karomah, ya berupa dikabulkannya permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimahullah, sebagai penutup khutbah ini, khatib menyampaikan, ingin mengutipkan sebuah perkataan seorang tokoh pembesar Wahabi yang dikenal di dunia Islam, yang hidup pada abad 8 Hijriah, karena beliau wafat pada tahun 728 Hijriah. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah. Sengaja khatib mengutipkan ucapan beliau di penutup khutbah singkat ini agar kita semua paham, kita semua tahu mengapa ulama Wahabi yang kutip-kutipkan. Di dalam fatwa, Majmu' Fatwa beliau pada jilid ketiga halaman 131 sampai halaman 132, kurang lebih 2 halaman, beliau berfatwa ketika pada zamannya ada masyarakat yang bertanya kepada beliau, waqad su'ila Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, pernah ditanya tentang salat malam nisfu Sya'ban, apa hukumnya? Beliau menjawab, idza shallal insan lailatan nisfi wahda, bila ada seorang hamba salat pada malam nisfu Sya'ban sendirian, au fi jama'atin khassatin, atau berjamaah di masjid, di musholla, di rumah secara khusus, kama kana yaf'alu tawaifun minas salaf, sebagaimana dahulu ulama-ulama salaf, kata beliau, ini jawaban beliau, fahuwa hasan, maka perbuatan ini bukan bid'ah. Oleh kalangan yang tidak mau melaksanakan, oleh kalangan yang tidak mau menghidupkan malam nisfu Sya'ban, mereka menganggap bid'ah, tetapi pentolan ulama mereka, pembesar ulama mereka, ulama Wahabi, mengatakan fahuwa hasan, perbuatan ini dianggap perbuatan yang baik. Saudara-saudara, demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Ta'ala sehingga pada malam nisfu Sya'ban nanti kita bisa menghidupkannya. Yang mampu sampai pagi silahkan, semampu kita saudara-saudara. Yang bisa di masjid silahkan, yang bisa di mushola silahkan, yang mau melaksanakan di rumah silahkan. Tidak menjadi ketentuan mengenai tempat yang utama, tempat yang paling mulia itu masjid. Ikhwatal
Sulaiman rahimahullah. Demikian dipastikan dari Imam dan Ibratnya. Barakallahu bihamdihi azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin fastaghfiruhu. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wa salihin wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh imam al-anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fa Allah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa a'lamu bi amri al-malafi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbih bi qudsi ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika wardallahumma 'an khulafa'il arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an sifatil baqin min al-'ashra wa 'an ali baitihi wa sa'iri as-sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat wal ahya'il minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa idza kuntum baina al-fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wa qumu ila salatikum yarhamkumullah. Allahu akbar Allahu akbar sallallahu la ilaha illallah sallallahu muhammadar rasulullah hayya 'ala salah hayya 'ala falah qad qamatis salah qad qamatis salah. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Sawu syukufakum fa inna tasiyata syukur min tamam siwah. Sawu bagaimana kini masuknya furat sawu a'tamidu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wassalamu alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wassalamu alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إليك الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغيب وحسن الخواتم ويستسقط ماله بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معروف. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر